Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilimpahkan berkat dan rahmatnya oleh Allah. Semoga sehat selalu di rumah. Oke, untuk pertemuan ke-6 ini saya akan lanjutkan. Kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Seperti itu ya. Nah, sebentar. Oke, teori perilaku konsumen. Jadi, nah, gambaran umum dalam bab ini bab ini akan dijelaskan tentang perilaku konsumen dalam membelanjakan pendapatan yang diperoleh supaya memperoleh manfaat, nilai guna, utility yang maksimum atau kepuasan. Jadi di sini kita akan membahas, kita akan mengeluarkan uang, beberapa uang untuk mendapatkan kepuasan atau manfaat atau nilai guna. Seberapa puas kita mengeluarkan uang itu dan menikmati barang itu, seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada consumer behavior theory. Jadi ada teori perilaku konsumen. Teori tingkah laku konsumen sendiri itu nanti diberikan menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Seperti itu. Nah, ini teori nilai guna kardinal. Yang pertama, dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang dan jasa itu dinamakan utility. Jadi itu kepuasan menggunakan barang jasa itu. Nah, itu yang dinamakan nilai guna atau utilitas seperti itu. Teori nilai guna kardinal itu sendiri nanti kita akan membahas yang pertama nilai guna total atau nilai guna marginal. Yang kedua, nanti kita akan membahas the law of diminishing utility atau hukum utilitas yang semakin berkurang. Kalau ada hukum memaksimalkan utilitas, terus efek penggantian dan efek pendapatan, terus ada surplus konsumen. Nilai guna total dan nilai guna marginal. Nah, di sini definisinya yang pertama, nilai guna total atau total utility atau TU adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Jadi nilai total kepuasannya kita mengkonsumsi barang. Yang kedua itu nilai guna marginal atau marginal utility atau MU, yaitu penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan, pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Misalkan gini, ketika saya makan permen satu, nilai totalnya kan misalkan 5. Nanti untuk marginal MU-nya juga 5. Terus nanti aku makan permen 2, tak tambahin itu permennya, nanti nilai utilitasnya makan bertambah total utilitasnya, tapi marginal utilitasnya tergantung semakin bertambah atau semakin berkurang, seperti itu. Jadi setiap satu unit barang itu akan menentukan nilai MU-nya. Nah, di sini nih kita lihat nih. Ini di sini konsumsi apel ya, apel konsumsi per hari. Nah, di sini total utility atau marginal utility-nya itu di sini, di range yang vertikal, yang horizontal ini jumlah apel yang kita konsumsi per hari. Ketika kita mengonsumsi di sini ya, ketika kita mengonsumsi satu apel, nilai utilitas kita itu di antara 7. Totalnya 7, marginal MU-nya, TU-nya 7 juga. Nah, ketika kita mengkonsumsi 1,5 per hari, setengah sini. Nah, di sini akan digambarkan TU-nya naik, tapi MU-nya yang turun. MU-nya kan pengurangan dan penambahan setiap satu unit yang kita makan. Nah, kalau yang dua, ketika kita makan 2 apel per hari, nilai total utilitasnya kita kenyang gitu, tapi untuk nilai marginal utilitasnya akan berkurang. Kita tambah lagi ketiga, keempat,
TU-nya nambah semakin banyak, tapi M-nya semakin turun. Di sini ada ini di 0. Apa MU-nya di 0 dan nanti semakin ke bawah semakin minus. Seperti itu. Ini gambaran bentuk kurvanya. Selain kurva kami ini ada ini dimisalkan dalam bentuk tabel. Ini permisalan ya. Jadi ketika kita makan satu apel, ini cara membacanya. Ketika kita makan satu apel, nilai utility-nya 20 misalkan. Lalu marginal utility-nya 20 sama. Ketika kita mau nambah nih jadi 2 apel, nilai utility-nya 35. Makin banyak memang total kepuasan kita makin banyak. Tapi untuk marginalnya semakin berkurang. Nah, jadi gitu. Ini bukan dihitung dari mana ya, tapi ini permisalan aja itu seperti ini gitu. Jadi total utilnya dari mana ya, margin utilnya dari mana itu enggak, tapi ini dimisalkan aja ketika kita memakan 3 apel gitu ya, nilai total utility-nya menjadi 45, margin MU-nya menjadi 10. Kalau kita makan 4, TU-nya menjadi 50, marginalnya menjadi 10. Maaf, 5. Kita memakan 5 dan nilai utilitasnya 50, tapi menjadi 0. Semakin lama semakin minus. Ketika nilai total utility-nya semakin besar, MU-nya semakin berkurang, semakin minus seperti itu. Di sini menggambarkannya permisalannya seperti itu. Nah, ini ada hubungan dengan law diminishing utility atau hukum pengurangan hukum kepuasan yang berkurang. Hukum utilitas yang semakin berkurang atau semakin menurun. Nah, hukum utilitas marginal yang semakin berkurang ini menggambarkan kecenderungan perilaku manusia yang lazim dan mendasar. Jadi kan semakin kalau kita makan permen 1 kan puas, tapi semakin makan 2 wah kepuasan saya itu berkurang seperti itu. Nanti semakin banyak, nanti semakin berkurang atau semakin mendasar, semakin berkurang seperti itu. Itu untuk MI-nya. Tapi kalau total utilitasnya nanti semakin nambah gitu. Nah, hukum utilitas marginal yang semakin berkurang ini menyatakan bahwa ketika konsumen mengkonsumsi lebih banyak unit komoditas tertentu, utilitas dari unit berturut-turut semakin berkurang. Gitu. Jadi semakin kita banyak mengkonsumsi sesuatu, utilitas dari barang tersebut itu akan berkurang, itu akan berkurang. Itu hukumnya. Lalu hukum ini itu dipaparkan pertama kali itu oleh Mr. Hagosen, seorang ekonom dari Jerman. Itu pertama kali menjelaskan undang ini, hukum The Law of Diminishing Utility pada tahun 1854 seperti itu. Nah, ini ada kasusnya sini. The law of diminishing utility. Hukum ini dapat dijelaskan dengan mengambil contoh yang sangat sederhana. Misalkan seorang pria itu haus. Dia pergi ke pasar nih untuk membeli 1 gelas air manis. Es lah ya, es teh gitu, es teh manis seperti itu. Setiap gelas air itu memberikan kesenangan atau kita katakan segelas air pertama memiliki kegunaan yang luar biasa baginya. Jadi ketika haus kita minum 1 gelas itu kan kegunaannya luar biasa bagi kita untuk melepaskan rasa dahaganya. Yang pertama. Nah, jika dia mengambil gelas air yang kedua, kalau dia ngambil gelas yang kedua, minum yang kedua kali, nah, utilitasnya akan berkurang. Jadi nilai kegunaannya akan berkurang, nilai gunanya akan berkurang dari gelas pertama. Soalnya kan kita udah melepas dahaga, tapi kita tambah lagi semakin berkurang. Nah, jika kita minum yang ketiga, utilitas gelasnya juga akan berkurang lagi dan berkurang dari gelas kedua dan seterusnya. Nah, utilitas atau nilai guna terus berkurang dengan konsumsi setiap gelas air berturut-turut sampai turun ke 0. Jadi kurvanya akan sampai ke titik 0. Nah, ini adalah titik kenyang. Nah, kalau 0 itu titik kenyangnya.
Ini adalah posisi keseimbangan konsumen atau kepuasan maksimum. Jika konsumen dipaksa lebih jauh untuk mengambil atau minum air gelas, itu menyebabkan disutilitas, menyebabkan total utilitasnya menurun. Utilitas marginal akan menjadi negatif. Jadi dari nol kan semakin turun, semakin negatif, seperti itu. Nah, ini nih. Ini permisalannya dalam bentuk tabel ya. Ini the law of diminishing utility. Ini ada ini menggambarkan yang tadi nih. Ketika kita minum satu gelas nih, the first class, ini total utility-nya 20, marginal utility-nya 20 sama. Karena kan nilai guna sama marginalnya itu sama, nilai gunanya bagus. Ketika kita minum gelas yang kedua, total utility-nya semakin bertambah, tapi marginal utility-nya semakin berkurang. Jadi 12. Nanti kalau 3 gelas menjadi 40, marginal utility-nya menjadi 8. Dan semakin banyak gelasnya, semakin banyak nilai total utility-nya, semakin sedikit marginal utility-nya. Nah, di sini titik nol ini, inilah ketika kita kenyang minum. Kenyang minum itu titik nol. Ketika kita minum lagi nanti akan menjadi negatif gitu. Kan kekenyangan seperti itu. Nanti bisa saja kita muntah atau gimana kalau kekenyangan gitu kan. Karena melebihi kapasitasnya. Kalau digambarkan melalui grafik, nah ini nih. Ini 1 2 3 ini kita minum gelasnya. Ini MU-nya atau TU-nya. Nah, di sini garis Y ini TU-nya ya, atau MU-nya. Nah, ketika kita segala, nah, dapatnya 20, kalau 2 kita ada 12, kalau 3 kita minum 3 gelas menjadi 3, 4, kalau di titik 5 ini kita minum 5 gelas ini, nah, simpangannya di 0 kan. Nah, disinilah titik kenyangnya, 0 MU-nya. Nah, kalau semakin kita minum lagi nanti semakin negatif seperti itu. Untuk marginal utility-nya. Nah, hukum memaksimalkan utilitas. Pada umumnya, seorang konsumen yang memaksimalkan utilitas menyebabkan pengeluarannya sampai tercapainya keadaan berikut. Jadi, untuk memaksimalkan utilitas itu menyebabkan pengeluarannya sebagai ini. Ini rumusnya. Jadi MUX per PX, itu kayak pendapatan atau pengeluaran gitu, sama dengan MUX per PY sama dengan MU titik sampai MUZ per PZ. PZ gitu kurang lebih besar dari 1. Yang penting lebih besar dari 1. Nah, ini nih, kita lihat contoh dari memaksimalkan utilitas. Nah, yang ini kan first, second, third, ini kayak 1, 2, 3 barangnya. Barangnya 1, 2, 3 sampai 7. Ini ada 2 barang. Di sini ada apel dan orange. Ada jeruk, ada apel, jeruk dengan harga $1. Yang apelnya $1, yang jeruknya $2. Jadi kita mendapatkan marginal utility-nya segini. 10, 8, 7-nya yang A, yang marginal utility untuk apa? Jeruknya 24, 20 ini. Kan tadi kan ini. Bagaimana untuk memaksimalkan utility-nya itu dengan rumus MUX per PX. Tinggal ini aja, tinggal dibagi aja. 10 dibagi 1, 10, 8 bagi 1, 6 bagi 1, gitu. Dan selanjutnya. Tapi kalau di orange atau di jeruk, ini ketika marginal utility-nya 24, nanti dibaginya 2. Jadinya 12. 20 dibagi 2, 10. 18 dibagi 2, 9. Seperti itu. Jadi, dibagi sesuai harganya, price-nya, P-nya, gitu. Itu hukum apa ya? Rumusnya seperti itu. Nih, selanjutnya ada surplus konsumen. Surplus konsumen ini adalah kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total atau total utility yang dinilai dengan uang yang dinikmati konsumen
dari mengonsumsi barang tertentu dengan mengorbankan totalnya yang dinilai dengan uang untuk memperoleh atau mengonsumsi jumlah barang tersebut. Ada contoh kasusnya, kita lanjutkan. Jadi gini, maksudnya ini kita permisalan aja. Ada seseorang konsumen pergi ke pasar itu untuk membeli mangga. Nah, di rumah dia itu akan membeli 1 kilo mangga dengan harga 15.000. Nah, pengetahuan dia terhadap mangga itu harganya per kilonya 15.000. Nah, sesampainya di pasar, ia mendapati bahwa mangga yang diinginkan harganya hanya 10.000. Nah, tapi ketika sampai di pasar, harga mangga sebenarnya itu 10.000. Jadi, ia dapat memperoleh mangga yang diinginkan dengan harga 5.000 lebih murah daripada harga yang bersedia dia bayarkan. Jadi dia itu mau bersedia membayar 15.000. Tapi pada kenyataannya di pasar harga mangganya cuma 10.000. Jadi kan dia untung 5.000 seperti itu. Nah, nilai 5.000 ini dinamakan surplus konsumen gitu. Jadi dia itu untung 5.000 seperti itu. Secara sederhana gitu. Nah, tadi kan sudah nilai guna kardinal, sekarang kita membahas tentang nilai guna ordinal. Nah, nilai guna ordinal ini nanti kita akan belajar tentang indifferent curve atau kurva kepuasan yang sama, budget constraint atau garis anggaran, dan income effect dan substitusi effect. Jadi efek pendapatan sama efek substitusi dan seperti itu. Nah, yang pertama ini indifferent curve. Kurva kepuasan sama adalah serangkaian titik-titik yang masing-masing mewakili kombinasi barang X dan barang Y tertentu yang semuanya menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Jadi itu nanti kalau ada kurva, nanti kan ada barang X dan barang Y. Nanti gitu. Nah, nanti akan menciptakan apa ya? Garis gitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Itu indifferent curve. Nah, ini the indifferent curve analysis approach was first introduced by Stalky, a Russian economist in 1950. Later, it was developed by G.R. Hicks and R.G.D. Allen in the year 1928. Jadi ini kurva indifferent curve analysis ini pertama kali diperkenalkan oleh Stalky, seorang ekonomi dari Rusia pada tahun 1915, lalu dikembangkan oleh G.R. Hicks dan R.G.D. Allen pada tahun 1928, seperti itu. Teori ini. Nah, ini nih. Indifferent curve ini dalam tabelnya. Di sini ada poin A, B, dan D. Nah, ada banana itu X, ada 12, 8, 5 ini tingkat kepuasannya. Terus biskuit itu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini MRTS X for Y atau apanya itu namanya? Kayak kurva indifferent curve-nya nanti bisa di tabelnya langsung bisa. Itu ada 4/1. Ini 1 kan ininya harganya, biasanya mungkin harganya dibagi 1 semua nanti akan mendapatkan 4, 3, 2, 1 seperti itu. Nah, ini. Nah, ini kita lihat dari kurva yang tegak lurus ini, yang tegak lurus ini, vertikal ini ada banana, yang di sini ada biskuit, gitu ada biskuit. Nah, di sini ada nanti yang namanya indifferent curve yang ini, yang IC, garis ini ya, yang ini. Nah, itu nanti akan bertemunya ketika kepuasannya nanti
Kalau 1 12, nanti ketemunya di sini. Kalau 2 di 8, kalau 5 ya di 5, di 4 itu nanti kita sambungkan. Itu nanti, itu kan dari sini ya. Kalau 1 2, kalau 1 nanti 2, kalau 2 jadi 3, kalau 3 5, kalau 4 8 gitu. Nah, ini nanti kita gabung-gabungkan, nanti akan menciptakan garis indifferent curve. Nah, ini yang namanya garis indifferent curve gitu. Lalu di sini kita akan membahas tentang budget constraint atau BC, garis anggaran. Garis anggaran atau garis harga mewakili berbagai kombinasi dari dua barang yang dapat dibeli dengan pendapatan uang tertentu dengan asumsi harga barang. Jadi itu garis anggaran itu misalkan gini sederhananya. Jadi pendapatan saya itu misalkan 3 juta seperti itu. Nah, untuk makan aja, untuk konsumsi makan aja saya anggarkan 1 juta. Seperti itu. Jadi itu nggak boleh lebih dari 1 juta. Harus 1 juta seperti itu. Nah, ini contohnya BC atau budget constraint. Di sini ada tulisannya income, pendapatannya 6 dolar. Biskuitnya itu harganya 5 dolar. Kopi harganya 12 dolar. Tapi income-nya pendapatan saya, misalkan ini saya punya 6 dolar, 60 dolar. Harga biskuitnya 6 dolar, harga kopinya 12 dolar. Nah, dengan uang income 60, ini nanti saya kalau membeli biskuit aja itu saya mendapatkan 10 biskuit, tapi untuk kopinya 0. Terus ini kalau yang B, keadaan yang B, itu ketika saya beli biskuitnya 8, nah 8 biskuit yang harganya 6 dolar, nanti saya akan mendapatkan 1 kopi. Nah, ketika saya beli 6 biskuit ya. Nah, nanti saya akan mendapatkan 2 kopi. Kalau biskuitnya 4, kopinya 3. Kalau biskuitnya 2, ininya 4, kopinya 4. Kalau biskuitnya 0, kopinya 5. Nah, di sini kombinasinya. Itu gini, dengan budget anggarannya 60 dolar. Nanti akan mendapatkan berbagai macam kombinasi. Nah, tergantung saya nanti akan akan beli yang apa. Yang kondisi A, kondisi B, kondisi C, E, F, seperti itu. Nah, ini kalau ini budget constraint-nya yang dipermisalkan grafik. Ini biskuitnya, ini kopinya. Nah, ketika kopinya 0, nanti saya akan mendapatkan 10 biskuit. Kalau dengan budget 60 dolar itu tadi saya beli 1 kopi, tapi biskuitnya menjadi 8 gitu. Ini nanti ditarik garis lurus, ini yang namanya budget constraint. Gitu. Nah, shift in budget constraint. Jadi ini pergeseran kurva. Ini dari kurva 1, L1 ke L2, M1 ke M2. Nah, ini increase in customer income, price remaining the same. Jadi ini di bergesernya budget constraint ini berdasarkan pendapatan customernya, konsumennya. Jadi ketika dia di L1 dan M1 antara ini itu ketika dia membudget BC-nya itu misalkan 60. Tapi ketika di L2 ini budgetnya itu jadi 100 dolar seperti, jadi semakin banyak. Nah, ini shift in budget constraint, fall in the price of the commodity and only with given income. Jadi ini pergeseran kurvanya
itu terhadap ini harga komoditinya. Jadi naik turunnya harga. Tapi ketika dia pendapatannya tetap sama, tapi harga barang-barangnya itu yang naik turun. Jadi itu gini, bentuk kurvanya seperti ini. M1, M2. Nah, awalnya dia ngebudgetin 60.000. Misalkan ya. Jadinya 60.000, nanti BC-nya di sini, L dan M1. Nah, terus harga suatu barangnya itu naik apa turun? Nah, nanti akan suatu barang itu ini akan turun. Harga barangnya itu turun seperti itu ya. Harganya barang turun. Nah, nanti akan mendapatkan ini BC-nya akan semakin besar gitu. Ini pendapatannya tetap, tapi naik turunnya harga barangnya tadi. Nah, lalu ini ada pemaksimuman utilitas. Jadi bagaimana memaksimalkan kepuasan atau utilitas. IC itu indifferent curve atau garis indifferent. Garis tadi yang kondisi A antara A dan B ini menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal. Jadi kan ini budget constraint-nya ini. Jadi ini ada barang Y dan barang X. Nah, ketika dan garis ini BC-nya. Yang kalau begini itu BC-nya, budget constraint-nya. Ketika dia masih yang di kondisi di EC1, ini titik A dan titik B, titik A dan titik B, ini kepuasan konsumennya belum optimal. Nah, ketika di IC2, kurva yang IC2 ini, di titik C, itu konsumen mencapai titik optimum. Jadi disinilah persinggungan antara garis indifferent curve sama budget constraint di titik ini kan. Nah, disinilah konsumen itu mencapai optimum antara dua barang, yaitu di barang X dan di barang Y ini. Nah, inilah. Nah, ketika di grafik IC di atas garis budget constraint-nya itu atau di titik D ini, itu anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Jadi itu budget constraint-nya tidak memenuhi kalau di D. Tapi untuk maksimalkan dengan uang 60.000, saya mendapatkan kopi sama, saya misalkan ya, uang saya 60.000 mendapatkan roti sama kopinya itu di titik C inilah yang saya merasa puas seperti itu. Efek pendapatan dan efek substitusi. Nah, efek substitusi bila mana terjadi kenaikan harga barang X akan menyebabkan kenaikan permintaan barang Y. Jadi itu kan ada dua barang. Kayak tadi antara kopi sama biskuit sama roti gitu kan. Ketika harga kopi naik, itu menyebabkan permintaan biskuitnya itu juga naik gitu. Nah, efek pendapatan naiknya harga barang X berakibat penurunan relatif pendapatan konsumen. Jadi kalau efek pendapatan ini, kenaikan harga barang X ini berakibat penurunan data pendapatan konsumen. Jadi naik turunnya pembelian terhadap barang itu tergantung dengan pendapatannya. Pendapatan naik, nanti permintaan barangnya naik juga. Kalau pendapatan turun, nanti permintaan barang X-nya akan turun juga. Seperti itu. Oke, thank you. Sampai di sini. Oke, baik, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WA atau di grup room chat yang di learning nanti begitu kan. Oke, saya akhiri saja. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.